Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erna Ernawati dari D3 Perawat Stikes Akbid Wijaya Husada Bogor. Tugas ini untuk memenuhi mata kuliah anatomi fisiologi. Sistem saraf. Sistem saraf memainkan peran penting dalam regulasi atau pengaturan aktivitas tubuh. Sistem saraf ini dibagi menjadi dua bagian utama, yaitu sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi. Berdasarkan fungsinya, dalam membawa rangsang, sel saraf dapat dikelompokkan menjadi tiga. Yang pertama, sel saraf sensori, yaitu sel saraf yang berfungsi untuk menghantarkan infus atau membawa rangsangan dari reseptor ke sistem saraf pusat, yaitu otak dan sumsum tulang belakang. Yang kedua ada sel saraf motorik, yaitu sel saraf yang berfungsi mengirimkan perintah dari sistem saraf pusat ke efektor. Yang terakhir ada sel saraf konektor, yaitu sel saraf yang berfungsi menghubungkan sel saraf sensori dengan sel saraf motorik dari dalam sistem saraf pusat. Misalnya di dalam sumsum tulang belakang. Sel saraf sensori menyusun bagian sensori sistem saraf tepi, sedangkan sel saraf motorik menyusun bagian sadar dan tak sadar sistem saraf tepi. Tidak seperti sel-sel tubuh lainnya, sel-sel saraf tidak dapat membelah diri untuk menggantikan sel-sel saraf yang telah rusak. Struktur sel saraf. Sistem saraf manusia, baik sistem saraf pusat maupun sistem saraf tepi, terdiri atas neuron dan neuroglia. Nah, neuron ini sel-sel saraf yang berfungsi untuk mengirimkan sinyal. Sedangkan neuroglia memberi nutrisi, oksigen, dan melindungi neuron. Dan jumlahnya ini lebih banyak dibandingkan neuron. Selanjutnya kita akan membahas mengenai anatomi dari saraf. Nah, yang pertama ada dendrit. Dendrit ini percabangan dari badan sel untuk menerima dan menghantarkan rangsangan dari badan sel. Selanjutnya ada badan sel, yaitu bagian terbesar dari sel saraf yang menerima rangsangan dari dendrit dan meneruskannya ke akson. Selanjutnya ada akson, yaitu menghantarkan infus dari badan sel menuju efektor. Terus di sini ada yang dinamakan selaput myelin, yaitu pembungkus akson yang tersusun dari lemak yang dikelilingi oleh sel sekuan untuk melindungi saraf dari kerusakan. Ada yang dinamakan dengan nodus Ranvier, yaitu bagian antar dua segmen selubung myelin. Ada sinaps. Sinaps ini penghubung ya. Saraf terbagi menjadi dua. Yang pertama saraf pusat yang terdiri dari otak dan sumsum tulang belakang. Nah, otak ini dibagi lagi menjadi tiga. Ada otak depan, otak tengah, dan otak belakang. Selanjutnya sumsum tulang belakang yang terdapat di ruas-ruas tulang belakang. Ruas-ruas itu berfungsi untuk melindungi dari kerusakan. Di dalam sumsum tulang belakang terdapat 100 juta neuron. Sistem saraf pusat berfungsi menerima informasi dari semua bagian tubuh, menganalisis dan menyiapkan informasi, serta mengirimkan perintah berdasarkan informasi yang didapatkan. Yang kedua adalah saraf tepi, yang tersusun atas serabut-serabut saraf yang membawa informasi dari bagian tubuh menuju saraf pusat dan disebarkan ke seluruh tubuh. Saraf tepi terdiri dari dua. Yang pertama ada saraf sadar dan saraf tak sadar. Saraf sadar berfungsi untuk mengatur aktivitas-aktivitas yang disadari berhubungan dengan rangka otot. Sedangkan saraf tak sadar itu berhubungan dengan pengaturan lingkungan internal tubuh dan tidak melibatkan otot-otot rangka. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.